memiliki ilmu pengetahuan pasti bisa menjalankan kodrat manusia bijak, yaitu menjalankan kebaikan dan menjauhi segala keburukan. Yang kedua ada filsafat sebagai sumber segala ilmu pengetahuan. Seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa ilmu pengetahuan itu bersumber dari filsafat, karena pada hakikatnya filsafat itu adalah cita akan kebenaran. Nah, filsafat ini hadir tidak dapat dilepaskan dari persoalan manusia di hadapannya. Karena filsafat ini kan berpikir secara mendalam, ya pasti tercetus dalam pikiran pertanyaan apa, bagaimana, yang dimaksud itulah. Nah, di sini ada 3 komponen yang menjadi fondasi penting pada filsafat, yaitu yang pertama ada ontologi, ada epistemologi, dan aksiologi. Pada penjelasannya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Sekian dari saya kembali kepada Bapak. Baik, saya ucapkan terima kasih. Untuk materi selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asina Nurjana. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Raisa, yaitu tentang cabang filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, filsafat ilmu ontologi ini merupakan apa yang akan dikaji dalam ilmu pengetahuan atau hakikat apa yang dikaji. Contohnya seperti apakah pengetahuan itu bersifat objektif atau subjektif, dan apakah ada realitas yang mutlak di dalam ilmu pengetahuan itu. Jadi kita ingin tahu kebenaran atau hakikatnya. Nah, seperti contoh dalam hal pendidikan, misalnya kita ingin mengetahui hakikat apa yang ada di dalam sekolah tersebut, lembaga sekolah tersebut. Nah, itu kita pasti akan mencari tahu apa visi-misinya di dalam sekolah tersebut. Nah, itu contoh dari filsafat ilmu ontologi yang merupakan pengetahuan yang akan dikaji atau apa hakikatnya yang akan dikaji, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada filsafat ilmu epistemologi. Nah, epistemologi ini adalah filsafat ilmu yang merupakan cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Maknanya kita mencari ilmu atau mencari pengetahuan itu akan mencari kebenarannya. Seperti misalnya kita akan melakukan penelitian. Nah, itu kita ingin tahu kebenarannya melalui observasi, contohnya wawancara atau penelitian, mencari sumber-sumber yang mutlak akan kebenarannya. Itu contoh dari filsafat ilmu epistemologi. Nah, yang selanjutnya filsafat ilmu aksiologi. Ini merupakan filsafat ilmu aksiologi dengan nilai kegunaan ilmu bagi itu manusia itu sendiri. Misalnya kita mencari ilmu pengetahuan dalam filsafat aksiologi ini, kita
pengalaman religi, pengalaman presentasi masyarakat provinsi kita saya sendiri. Selanjutnya saya silakan. Baik, disampaikan terima kasih untuk materi keempat, yaitu tentang filsafat agama, akan disampaikan oleh Bu Fitri. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian agama. Agama secara etimologi berasal dari agama, artinya tidak terbaca atau berasal dari yang berarti cara-cara sampai kepada kehidupan umum, cara-cara berjalan, jalan rahmat bagi Allah. Memiliki berbagai definisi agama menurut beberapa tokoh, di antaranya dalam agama didefinisikan sebagai keyakinan kepada Tuhan, yaitu pada jiwa dan kehendak Tuhan yang mengelola, suka dan memiliki toleransi moral pada manusia. Agama dalam definisi agama menggambarkan adanya sebuah kekuasaan dan keyakinan dan akan menuntut seseorang dalam membangun dan membawa dirinya dalam ranah kehidupan, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok sosialis yang berdampingan dengan makhluk hidup lainnya. Ciri-ciri agama menurut filosof Aristoteles yaitu ada 9. 1. Kepercayaan kepada hal yang gaib. 2. Perbedaan antara objek yang suci dan dunia. Yang ketiga, tindakan atau cara yang mengucapkan pada objek yang suci. Yang keempat, moral yang dipercayai diturunkan oleh Allah. 5. Perasaan-perasaan keagamaan secara khusus. 6. Baik, disampaikan terima kasih. Materi kelima tentang pemikiran filsafat seni agama. Pada Lydia, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bermacam-macam bidang manusia. Yang kedua, perbedaan filsafat dengan seni adalah seni merupakan ekspresi diri tetap bersifat individual dan personal dengan memusatkan perhatian pada pengalaman manusia secara individu. Seni dalam seni juga menggunakan logika imaji citra atau dalam seni rupa produknya menyentuh wilayah makna atau kualitatif. Yang ketiga,
Iya, masuk KTP nih. Perkenalkan, nama saya Bibi dengan Anjani 26. Di sini saya mewakili dari kelompok saya yaitu kelompok 5. Ini bertanya kepada kelompok 1 ya. Kan di sini tadi sudah dijelaskan tentang seni dan filsafat seni. Dan juga terdapat agama-agama. Kalau filsafat itu menceritakan tentang sesuatu ataupun kebenaran gitu. Jadi pertanyaannya itu apa hubungannya filsafat seni yang tentang keestetikan itu dengan agama? Dan berikan contohnya. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman yang ingin bertanya lagi. Enggak. Ayo, maju. Biasanya skip Izin menjawab Pak Ini. Tadi kan pertanyaannya apa hubungannya filsafat seni dengan filsafat agama ini ya? Di sini dijelaskan bahwa hubungan antara filsafat seni dan agama itu seringkali terkait dengan cara pandang terhadap makna, keindahan, dan tujuan hidup. Contohnya dalam seni rupa, karya-karya lukisan religius menggambarkan hubungan erat antara seni dan agama. Kita kan kalau seumpama kita ke ziarah ke wali-wali gitu ya, kan ada kayak lukisan-lukisan apa wali Songo, apa Kiai Habib gitu. Nah itu kan Iya, lukisan yang terkait dengan agama. Dan di sini makna keindahan dipandang sebagai manifestasi dari sang ilahi. Jadi kayak itulah terkait tentang keagamaan yang berhubungan dengan ilahi. Bisa dipahami Mbak? Ya, berarti bentuk dari filsafat seninya itu dari keestetikannya. Iya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal kan, filsafat itu juga belajar tentang keindahan sama keburukan yang biasa disebut dengan estetika seperti itu. Bisa dipahami. Ya, terima kasih Mbak. Sekali lagi teman-teman, apakah ada yang bertanya? Keras. Mbak, dari silakan. Mulanya, siapa yang melakukan seperti mulai
ini